Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak kacang buncis. Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman. Nah, tentunya di sini saya menggunakan kacang buncis secukupnya. Ini kacang buncis sudah saya potong-potong ya teman-teman. Nah, sebelum kacang buncis saya potong-potong, di sini sudah saya rendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran ya teman-teman, karena sayuran itu kalau di Hongkong sangat kotor ya teman-teman. Ada debu, ada tanah, ada pasir yang kita tidak tahu, bahkan ada ulat dan bahkan pun ada lintah, dan kadang juga ada bakteri yang kita tidak tahu. Nah, cara membersihkannya adalah rendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih ya teman-teman. Dan kemudian saya potongnya seperti ini ya, serong saja. Bagi teman-teman disesuaikan saja. Kemudian untuk campuran di sini saya siapkan sayur cacoy ya teman-teman. Nah, ini sayur cacoy saya menggunakan 1 bungkus saja. Nah, sayur cacoy ini ya bahasa Indonesianya adalah sayur asin. Nah, ini selain untuk campuran sayur segar, bisa juga untuk menyetim ikan, bisa juga untuk campuran menyetim daging sapi. Itu rasanya enak banget dan saya sudah pernah masak ya teman-teman. Resepnya ada di video saya ya, yang waktu menyetim daging sapi. Nah, untuk teman-teman silakan menggunakan secukupnya saja ya untuk sayur asin. Kemudian di sini saya siapkan udang ya teman-teman, ini untuk campuran. Di sini saya menggunakan beberapa ekor saja karena di sini saya seorang yang makan ya teman-teman. Majikan anaknya kakek tidak ada di rumah dan kakek sendiri pun hanya menyetim ikan dan sayur rebus, jadi ini yang makan saya sendiri. Nah, untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau menggunakan seberapa banyak. Ini udang sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan sudah saya bumbui. Bumbu udang adalah sedikit garam, sedikit gula, sedikit merica bubuk, kemudian tambahkan sedikit tepung maizena, diaduk rata, lalu tambahkan sedikit air jahe ya teman-teman. Air jahe fungsinya adalah untuk mengurangi bau amis di udang. Nah, setelah ditambahkan air jahe kemudian diaduk rata, dan lalu yang terakhir tambahkan sedikit minyak goreng, diaduk rata, kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit kemudian siap untuk masak. Kemudian siapkan untuk bumbu tumis ya teman-teman, atau bumbu kasar. Nah, di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bawang putih sudah saya geprek. Nah, gepreknya saya seperti ini ya. Untuk teman-teman disesuaikan saja sesuai selera, mau digeprek atau dipotong tipis-tipis, dicincang ataupun dihaluskan. Kemudian tambahkan beberapa potong jahe. Di sini ada 4 potong jahe. Nah, ini sudah saya potong tipis-tipis. Kemudian siapkan untuk cabai merah besar. Nah, karena di sini saya takut pedas ya teman-teman, jadi saya tambahkan 1 biji cabai merah besar. Bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit, dan bagi teman-teman yang suka bawang merah silahkan ditambahkan. Untuk cabai merah besar di sini saya potongnya seperti ini ya teman-teman, kecil-kecil panjang seperti korek api. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Panaskan sedikit minyak. Setelah minyak panas, lalu goreng daging udang. Nah, untuk udang goreng setengah matang saja ya teman-teman, jangan terlalu matang, karena kalau terlalu matang itu rasa udang akan keras ya, tidak kurang sedap. Nah, begini saja langsung diangkat. Sisakan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan jahe. Bawang putih dan jahe tumis harum ya teman-teman. Kemudian masukkan kacang buncis.
dan kemudian tambahkan sedikit air. Nah, untuk air jangan terlalu banyak ya teman-teman, sedikit saja. Jangan lupa gunakan air panas ya, biar lebih sedap. Dan ini sayur buncis tidak saya teman-teman, tidak saya rebus. Bagi teman-teman yang suka direbus silahkan ya, dikasih minyak, sedikit garam. Nah, itu sayur buncis hasilnya akan glowing, bagus dan segar. Setelah kacang buncis ditumis-tumis sampai setengah matang, kemudian masukkan cabai merah besar. Cabai merah besar sudah layu ya teman-teman. Lalu masukkan sayur asin. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir, sedikit merica bubuk atau 1/4 sendok teh saja. Kemudian diaduk rata. Setelah diaduk rata, lalu masukkan udang ya teman-teman, masukkan udang yang sudah digoreng matang. Nah, diaduk rata lagi. Nah, begini saja sudah cukup ya teman-teman. Jangan lupa tes rasa, apa yang kurang silahkan ditambahkan ya. Di sini tidak saya tambahkan garam atau kecap asin karena di sini sudah ada sayur asin. Nah, untuk bumbu ya, bagi teman-teman yang itu suka penyedap rasa silahkan ditambahkan, dan bagi teman-teman yang suka saus tiram ya silahkan ditambahkan, itu tentunya akan lebih enak. Nah, digini-ginikan saja ya teman-teman. Sekira bumbu sudah pas, rasa sudah oke ya, kemudian siap untuk diangkat. Taruh di satu piring. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja, jadinya seperti ini. Resep kacang buncis ditumis dengan sayur asin ditambah dengan udang. Resep yang simpel saja ya teman-teman. Untuk bahan mudah didapat tentunya, harga juga murah meriah ya, terjangkau. Resep ini disukai keluarga ya teman-teman, dan anak-anak pastinya juga suka banget karena tidak pedas ya. Tidak saya tambahkan cabai rawit, dan ini saya tambahkan sedikit cabai merah besar dan tidak terasa sangat pedas. Resep yang simple, mudah, yang jelas juga enak banget. Resep ini kalau teman-teman tidak mencoba, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya teman-teman. Rasa yang begini sedap, gurih, nikmat tanpa penyedap rasa. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.